berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera ke Anda. Saya tidak bermaksud membuat Anda menjadi sedikit salah. Bukan itu. Dan lebih inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesesuaian. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan, dan kita akan mendukung melalui parlemen. Jadi kita sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju. Selamat malam. Pembekalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para punggawa Kabinet Merah Putihnya diharapkan menghasilkan sosok yang punya kompetensi dan dedikasi untuk kemajuan bumi pertiwi, bukan ego sektoral atau tendensi pribadi. Akankah setelah pembekalan kemarin Kabinet Merah Putih bisa langsung tancap gas atau justru masih lamban berjalan? Inilah Panggung Demokrasi bersama saya Indra Maulana. Dedikasi Menteri untuk Negeri, bukan tendensi pribadi. Baik, untuk membahasnya di studio saat ini ada sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hafizul Mizan. Mas Hafiz, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Indra. Baik, lalu ada juru bicara dari PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Bang Ciko, sehat Bang Ciko? Alhamdulillah. Oke, menempuh jalan lumayan padat ya sini. Dan di sebelah kanan saya sudah ada pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Prof, selamat malam Prof. Salam, assalamualaikum. Salam sehat ya, waalaikumsalam. Kemudian ada pengamat politik Rey Rangkuti. Bang Rey, selamat malam, assalamualaikum. Baik, dan bergabung melalui Zoom dari luar studio ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding. Pak Karding, selamat malam Pak Menteri. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya ya Pak Menteri ya. Oke, kita sebelum mulai perbincangan kita dengarkan dulu pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pembekalan kepada para menteri dan para pembantunya 3 hari di Magelang saat itu. Saya tidak bermaksud membuat Anda menjadi sedikit salah. Bukan itu. Dan lebih inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesesuaian. Benar-benar saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya di sini mengatakan untuk mempertahankan bangsa dan negara, setia kepada kita semua. Saya akan masuk ke soal apa saja yang didapatkan, pasti sudah banyak diberitakan tentu saja, tapi apakah efek soal soliditas, koordinasi yang diharapkan nanti semakin terjaga, karena ini kita lihat begitu besar sekali ya kabinet ini. Tapi sebelumnya saya tertarik dengan juga disampaikan Pak Karding nih, Pak Menteri, bahwa acara kemarin tuh dari kantong pribadi Pak Prabowo Subianto ya Pak Karding ya. Kenapa demikian Pak? Ya, jadi kami waktu di mana di Magelang kan ngomong-ngomong itu apa ngomong-ngomong sama teman-teman ini anggarannya dari mana? Oke. Rupanya beliau setelah dinyatakan terpilih dari KPU, rupanya sudah memang merencanakan kegiatan ini. Jadi sebelum milih menteri nih ya, tapi sudah punya
mungkin sudah punya gambaran, sehingga memang dipersiapkan secara matang terhadap retreat ini. Oke. Nah, itu sudah saya konfirmasi ke Seskap bahwa memang betul itu adalah tidak menggunakan APBN, dan boleh dicek mungkin ke Setnek juga. Itu juga Setnek waktu saya berjalan menaiki Gunung Tidar bersama Setnek itu juga saya konfirmasi dan memang tidak menggunakan APBN. Beliau menggunakan publik ini uang pribadi beliau. Justru bertanya Pak Karding, kalau memang ini adalah acara yang apa namanya? Ya, acara yang diinginkan Pak Prabowo sebagai presiden, tentu saja mensolidkan para menterinya agar bisa bekerja dengan koordinasi yang baik supaya bisa cepat dan tancap gas, begitu kan? Kenapa harus kantong pribadi? Apakah memang ada apa ini kira-kira Pak Karding? Ya, mungkin itu bentuk totalitas beliau terhadap pengabdian beliau pribadi kepada negara. Karena kan kalau anggaran di APBN sebenarnya pasti tersedia dan cukup untuk acara seperti itu. Tetapi beliau mengambil pilihan-pilihan itu, ya kita melihat bahwa memang beliau ini dalam hal soal kepentingan negara tidak harus tergantung pada APBN kalau beliau masih punya gitu. Tidak. Jadi ini menyangkut karena ini ingin membangun satu tim yang solid, yang beliau istilahkan itu sama seperti kesebelasan sepak bola. Jadi yang datang dari berbagai negara, ya, lalu kemudian menjadi satu tujuannya untuk menang. Nah, beliau istilahkan itulah yang ingin dicapai dengan bertemunya menteri-menteri dan wakil menteri dan kepala badan, maka sektor paling krusial selama bertahun-tahun kita bernegara ini itu kan adalah ego sektoral masing-masing. Nah, dari sini tuh ditekankan betul oleh beliau dalam sisi kepemimpinan beliau ini adalah soal bagaimana ini bisa cair, bisa komunikasinya bagus, tidak saling tutup-menutupi, tidak saling berlomba dalam hal tidak produktif. Nah, ya, artinya jadi, mungkin Pak Prabowo juga sadar sedari awal begitu ya, sejak awal Pak Prabowo sadar bahwa jajaran di kabinetnya kali ini memang besar, mungkin bisa disebut terbesar ya, setelah era reformasi tentu saja. Maka isu paling utama adalah koordinasi. Dari hasil retreat kemarin terasa nyata nggak, terasa konkret nggak? Misalnya kan ada kemungkinan antara satu lembaga dengan lembaga lain itu bisa saja terjadi tumpang tindih begitu. Nah, kemarin itu apakah juga Anda melihat Pak Karding sebagai peserta di sana, komunikasi terkait pekerjaan itu sudah mulai terlihat, misalnya antara Badan A dan Kementerian B misalnya? Iya. Jadi gini, saya kira semua happy ya kemarin. Kita itu betul-betul merasa senang dengan acara itu, sehingga kami itu perasaan pengen nyontok ini ya, copy paste kegiatan ini di institusi kita, karena kita jadi sangat solid, saling mengenal, dan beberapa kejadian, salah satu contoh misalnya saya saja dengan Kementerian Imigrasi dan Kementerian BUMN itu sudah ada satu kesepakatan, satu agenda bersama, sudah ada kita bahas sambil ngobrol di situ tuh, dapat tuh satu agenda bersama yang bisa saya telurkan untuk kementerian saya dan kementeriannya Pak Agus dan Mas Erik, di backup oleh Mas Erik. Belum lagi dengan Menpan RB dan sebagainya, karena kami ini kan dan Menteri Keuangan, kami ini kan kementerian anggaplah baru ya. Harus nyusun SEO-TK baru. Ya, itu kan harus koordinasinya bagus dengan Kementerian Pan RB. Untuk nyusun anggaran baru dari badan ke ini, kita harus diskusi dengan Kementerian Keuangan. Di sana kita bisa ketemu sambil jalan, sambil ngobrol. Jadi kita bisa memberi perspektif versi kita, dan alhamdulillah kan Ya, kalau kita melihat semangatnya Pak Karding, mudah-mudahan berdampak positif lah dengan larinya atau tancap gasnya kabinet Merah Putih. Bang Rey, tanggapan Anda dulu sebelum kita break.
Tadi kan di copy katanya. Copy paste, copy Ya, paste. model ini. Iya. Itu artinya Bung Karding harus mengeluarkan biaya sendiri untuk kegiatan yang kayak begini. Kocek pribadi Kocek ya? pribadi Bukan anggaran kementerian ya? Kata Bung Jadi Karding kopi teknis lah kegiatannya itu. bukan katanya. anggarannya. Nah, Ya Allah lah, kalau Pak Karding pasti bisa lah, Bang. Tapi Bung Rey, Iya. ngelihat dari semua itu kira-kira ketika kekompakan dijalin dan katanya ini pertama kali. Selain Bung Karding juga Pak Nazarudin Umar, Menteri Agama juga bilang kayaknya perlu saya contoh nih di Kementerian Agama. Kira-kira soliditas yang dirasa dicapai di sana, wah makin solid nih, saling mengenal. Bisa lari tancap gas nggak kira-kira? Ya, sebetulnya yang perlu menurut saya yang mengikuti semacam pelatihan ini itu hanya orang-orang PKB. Maksudnya? Ya karena yang lain itu kan semuanya satu paket dengan Pak Prabowo kecuali PKB. Kalau PKB kan kemarin katanya perubahan. Iya kan. Jadi sebetulnya retreat ini dibuat oleh Pak Prabowo itu untuk mensolidkan orang baru yang bernama PKB dengan sejumlah besar anggota kabinet yang dibawa oleh Pak Prabowo yang umumnya adalah orangnya dia. Oke. Gitu. Ini karena ada 3 orang dari PKB yang masuk, membuat Pak Prabowo harus buat pelatihan ini gitu loh Pak. Dari yang Supaya kalangan solid. profesional tuh nggak ada yang terafiliasi partai emang? Enggak. Artinya kan begini Bung. Anda kalau mau memilih Tai seseorang ngaco. untuk duduk pada posisi tertentu, kan tidak setelahnya Iya, Anda lihat kan. Iya. Pasti Anda lihat sebelumnya. Oke. Kepandiannya apa, kemampuannya apa, wawancaranya seperti apa. Oh ya Anda cocok di sini. Kecuali PKB. Kenapa? Karena PKB mengatakan kami perubahan Pak Prabowo. Jadi kalau kami mau masuk, tolong ini ya, apa namanya, diinput lagi dulu yang namanya kelanjutan itu apa gitu. Karena itu barang baru bagi orang-orang PKB gitu loh kira-kira. Nanti Pak Karding jawab. tapi Ya itu nanti dia. nanti Ya. Pak Karding Nah jawab. oleh karena itu sebetulnya kalaupun mau dibuat pelatihan itu cukup bagi orang-orang PKB. Jadi pembekalan itu untuk PKB. Mestinya cukup bagi orang PKB ya karena orientasi Logika mereka Bung ya. Rey mengatakan ini pelatihan khusus PKB Huruf karena yang PKB. dulu Nah, kemarin ini kok- di kontestasi perubahan sekarang ikut keberlanjutan. keberlanjutan. maksudnya Artinya gitu. kan harus diinput. Apa saja Tapi yang sih dari awal poin-poin. menyadari keberlanjutan kan nanti lembaga-lembaga juga banyak yang dari dipecah atau baru. Itu kan Ya, yang saya mau sinkronisasinya katakan, juga. orang-orang yang baru, yang kita lembaga baru macam-macam itu kan juga orang-orangnya Pak Prabowo. Artinya yang mereka udah mengerti visi misinya Pak Prabowo sejak dari awal. Bahkan sebagian besar mereka mungkin juga adalah orang-orang yang mengkampanyekan visi misi itu. Ada 17 menteri yang bekerja dengan Pak Jokowi yang sekarang juga dibawa oleh Pak Prabowo. Oke. Karena sama-sama kelanjutan kan nggak perlu ada yang baru, gitu. Harusnya bisa tancap gas. Langsung bisa tajam gas. Kalaupun mau membuat semacam pembekalan, pelatihan macam-macam itu kepada orang yang benar-benar baru. Itu adalah PKB karena mereka tagline-nya saat itu perubahan. Sekarang misalnya kalau ditanya setuju nggak IKN, kan harus diyakinkan IKN itu penting kepada orang PKB karena mereka kemarin menolak. Oke. Kan kira-kira begitu dan sebagainya gitu. Itu pertama. Nah itu agak sambil inilah. Ini agak seriusnya begini. Iya, nah seriusnya nih. Jadi kan tadi disebut bahwa ini uang pribadi Pak Prabowo. Prabowo. Jelas itu bermasalah. Bermasalah. Bermasalahnya tidak kepada uangnya dulu. Kita harus tanyakan. Itu pelatihan dan pembekalan itu Pembekalan ya. bagian dari aktivitas negara apa tidak? Itu dulu. Pertanyaannya. Ya kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya itu bagian dari aktivitas negara. Kalau iya bagian aktivitas negara, semua pembiayaannya harus datang dari negara. Kalau ada pembayaran non APBN harus ditetapkan sebagai pemasukan terhadap negara. Betul. Itu hukumnya. Nggak bisa itu tiba-tiba Bung Karding, ya ini kerja kementerian tapi saya yang biayai. Nggak bisa. Oke. Karena orang bertanya dari mana you dapat duitnya. Sekarang kalau misalnya Macam-macam. logikanya itu bukan bagian dari aktivitas negara. Anda bisa bayangkan 3 hari ada aktivitas pejabat negara di satu tempat bukan aktivitas negara. bukan bagian dari aktivitas negara. Ngapain gitu ya? 3 hari kita kosong. Dari hampir seminggu disebutkan dari sejak mereka dilantik sampai sekarang. Tidak ada kegiatan yang bersifat kenegaraan. Hampir nggak ada. Yang dilakukan oleh pejabat negara kita yang baru. Padahal 20 Oktober aja tidak boleh bergeser sehari semenit pun mestinya. karena tidak boleh ada vakum di pemerintahan. Itu dia. Nanti akan dijawab dari Kepala Kantor Presidenan, Komunikasi Kepresidenan. Kita akan segera kembali, tetaplah di Panggung Demokrasi.
Di segmen sebelumnya tadi Bang Rey sempat nyinggung ini acara kemarin retreat tuh karena kita tadi ada pertanyaan soal bukan dari kocek Pak, bukan dari anggaran negara tapi dari kocek pribadi, kantong pribadi Pak Prabowo. Jadi muncul dua pertanyaan nih, ini acara negara atau bukan acara negara gitu loh. Kalau acara negara kok dibiayain pribadi itu masalah. Kalau menurut Bang Rey tadi, karena harus ada tanggung jawabannya. Kalau acara pribadi, kok bisa ada acara di luar negara 3 hari berjalan tanpa ada pemerintahan begitu? Bagaimana Bang Hafiz? Acara kemarin itu acara negara bukan? Jadi gini, pertama kita harus bersyukur dulu Pak Presiden kita ini selain jenderal tempur Bang, jadi ketika ke lapangannya oke, beliau juga seorang intelektual. Jadi kegiatan yang ada di Magelang ini memang dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahwa menurut beliau harus ada suatu pembekalan, karena kan menteri ini dari kalangan yang sangat beragam ya. Abang bilang tadi ada yang dari partai yang koalisi, ada partai yang non koalisi di TKN, ada juga yang di luar. Makanya semua itu harus berjalan dalam satu visi yang harmonis. Nah, tapi nggak cuma hanya tentang visi nih Bang, juga tentang ada penanaman patriotisme. Jadi bukan berarti menteri-menteri ini tidak ada patriotisme sebelumnya. Tapi kita yakin bahwa menteri-menteri ini orang terbaik yang dipilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo udah seleksi dari bulan Februari sampai Oktober, cukup panjang. Dan ini adalah orang-orang yang sudah dipilih, tapi untuk masuk pemerintahan butuh pembekalan lagi. Kan ada pembekalan materi juga tentang korupsi oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh KPK, itu semua perlu dibekali kembali. Jadi tidak hanya tentang penyamaan visi, tapi juga kesamaan gerak langkah. Jadi kalau tadi dibicarakan oleh Pak Menteri bahwa ini ada seperti total football, Pak Presiden memang menggambarkan seperti itu. Jadi ada posisinya sebagai striker, sebagai back, dan sebagai gelandang juga. Jadi harus seirama. Tidak hanya menteri yang ada sebelumnya di TKN, tapi juga semua menteri itu memang harus supaya kita tancap gas habis ini, memang harus dalam satu gerak yang harmonis. Berarti acara negara berarti. Terkait acara negara atau tidak, yang pertama, Presiden sendiri adalah institusi kenegaraan. Tapi kita harus ingat bahwa Pak Prabowo ini seorang patriotik sejati. Jangankan untuk urusan uang, nyawa aja sudah diwakafkan untuk negara. Ini penting, ini kita sepakat dulu nih. Bahwa beliau menekankan bahwa ini penting untuk dilaksanakan, beliau tidak mau ambil pusing dan ini harus dilakukan. Dan itu dilakukan akhirnya dengan uang pribadi. Kenapa? Karena 1 bulan persiapan menjelang hari H, Pak Prabowo tidak bisa menggunakan anggaran Kementerian Pertahanan. Karena beliau ini bukan acara Kementerian Pertahanan. Yang kedua, saat pelaksanaan itu beliau udah jadi presiden. Saat persiapan belum jadi presiden, jadi tidak bisa menggunakan anggaran Sesnek. Bagi Pak Prabowo, uang ini urusan kecil. Jangankan uang nih, jiwa aja saya serahkan untuk negara. Baginya harus dieksekusi. Artinya acara negara pakai uang pribadi nggak ada masalah dong, maksudnya gitu ya? Saya tidak bicara seperti itu, tapi prinsipnya seperti itu. Hal yang harus dilakukan oleh presiden secara kenegaraan itu pasti acara kenegaraan dong. Tapi Pak Prabowo bukan orang yang hitung-hitungan untuk urusan hal seperti itu. Kita harus deliver, ini menjadi sebuah hal yang diinginkan Pak Prabowo di awal itu harus deliver. Tapi dari penjelasan Anda ini tidak bisa saya garis bawahi bahwa acara negara pakai uang pribadi nggak apa-apa ya? Itu nggak bisa. Anda nggak setuju di garis bawahi seperti itu? Komentar dulu silakan. Sebelum saya ke Pak Pur. Pertama, kalau kita membela negara, semua orang juga siap dengan darah dan jiwanya. Patriotisme. Itu bukan siapa-siapa. Selama ya warga negara, kesadaran membela negaranya itu juga. Bahkan wajib lah itu ya. Iya, itu dengan sendirinya. Jadi jangan dibilang patriotisme itu begini-begini. Enggak, semua orang. Ya kan, yang berperang dulu itu kan semua orang juga. Enggak hanya satu kelompok tertentu kan. Dan semua suku, semua agama, semua jabatan semua ikut berperang itu ya. Itu satu. Nah yang kedua, nah inilah kalau diminta warga negara kita yang mampu untuk memberi sesuatu kepada negaranya dalam bentuk materi, saya kira juga mereka akan minta. Tapi dalam konteks bernegara tidak bisa begitu. Aturan maksud Anda? Iya tentu saja, tidak bisa begitu. Nah ada ketentuannya, ada ininya, ada itunya macam-macam. Dan semua ya Pak Prabowo terikat dengan itu. Nggak bisa itu atas dasar patriotisme kita labrak ini. Nggak bisa. Cukuplah itu di zamannya Pak Jokowi yang beberapa aturan dilabrak demi tujuan. Nggak bisa. Jadi salah satu pentingnya demokrasi itu karena ia bekerja berdasarkan aturan yang dibuat. Nggak sekedar ngejar tujuan. Ya kan seperti gaya Pak Jokowi. Yang penting tujuan, aturannya kita bisa ubah. Demi tujuan itu nggak bisa. Nah, jadi harus taati aturannya dulu, ya kan. Setelah itu dengan aturan yang ada kita
mencapai tujuan. Sebab nggak bisa dikontrol ini semua. Oke, caranya harus benar. Niatnya Ya, bagus, karena tapi caranya harus benar. Itulah demokrasi penting. Ya, Kan? ya. Kalau Anda nggak mau diatur caranya, ya bukan demokrasi. Oke, Anda pakai saya ke Prof. otoritarian. Juanda ya kalau gitu. Menurut Anda ada aturan yang rigid soal terkait mengatur anggaran negara, acara negara harus menggunakan anggaran negara. Kalau enggak malah akan simpang siur nanti atau Ya, gimana? saya kira semua tahu bahwa dalam konteks anggaran kenegaraan tentu seyogyanya harusnya dibiayai oleh APBN. Ya kan gitu. Namun demikian, ini persoalannya kan soal kegiatan negara tetapi katanya dibiayai oleh pribadi gitu Kantong kan. pribadi, Nah, memang. sebenarnya Sudah diakui itu. dalam konteks prinsip pengelolaan negara, memang di situ tidak ada pertanggungjawaban dalam arti korupsinya. Tetapi seyogyanya ya, Berarti masuknya seyogyanya ini maksudnya. seyogyanya Seharusnya. ya yang lebih pas itu kegiatan kenegaraan dibiayai oleh APBN. Tapi ini kan pengecualian yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikir ya prinsipnya sebenarnya saya tidak mengatakan salah. Tetapi dalam konteks ini ya yang lebih tepat itu ya, walaupun memang ini saya lihat niat baiknya Pak Prabowo itu loh. Oh, dia lakukan dulu. Nah, dalam konteks seperti itu, daripada misalnya ada sebuah kegiatan pribadi terbalik ini, dibiayai oleh negara. Nah, ini tidak boleh dalam konteks prinsip negara hukum ya. iya. Nah, kalau kita banding-bandingkan ya itu tadi. Nah, itu yang kedua. Jadi Nah, tidak ada yang dilanggar, cuman kurang pas, gitu aja. Ya, kurang secara anggaran kenegaraan saya kira kurang tepat ya, kurang tepat dalam konteks memang Pak Prabowo bagus menurut saya. Oh, mungkin apakah beliau tidak mau nanti terjerat atau persoalan-persoalan hukum? Iya. Apakah ada nomenklatur soal pembekalan atau tidak? Ini yang perlu kita telusuri kan, sehingga Pak Prabowo belum Kalau mendengar berani penjelasan menyatakan. Mas Hafiz itu lebih pada teknis sih, ada soal mepet waktu dan lain sebagainya itu. Tapi acara ini harus dilakukan, kurang lebih seperti itu karena ini untuk Nah, oleh mensolidkan. karena itu saya kira Pak Prabowo mengambil sebuah tindakan yang sangat progresif, biaya pribadi dulu, ya kan, sehingga yang penting apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo terwujud untuk mengkoordinasi para menterinya. Nah, tinggal lagi persoalannya nanti. Konsekuensi dari ini tentu para menterinya harus running kan, harus koordinasinya harus menjawab ekspektasi Pak Prabowo sebagai presiden ya. Ya, saya kira itu yang penting. Oke, saya kasih ini ilustrasi saya yang harus ke lain. Bang Ciko dulu nih. Sebentar, ilustrasi begini. Kenapa semua dana kampanye itu wajib dicatatkan, meskipun itu dana pribadi? Sebagai penanggung jawab. Itu artinya karena dalam konteks kita masuk ke negara, mau pembiayaan pribadi macam-macam, harus ada transparansi. Gitu loh kira-kira. Termasuk ini. Meskipun katakanlah misalnya kita nggak berdebat soal boleh nggak bolehnya pakai uang pribadi ya. Tapi karena ia merupakan kegiatan kenegaraan, Pak Prabowo harus transparan. Berapa yang dikeluarkan, dari mana uang itu dapat, dan sebagainya gitu. Bisa nggak itu dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo? Misalnya diserahkan laporannya ke KPK. Misalnya itu, karena itu biar Untuk semua orang menunjukkan baca. transparansi Gitu ya. Iya, itu di kampanye aja kita pakai begitu, padahal belum pejabat negara loh itu. Apalagi di dalam kepresidenan. Bang Ciko punya pendapat soal anggaran dulu ini. Soal anggaran ini kan debatable ya, tadi dikatakan mungkin tidak melanggar secara hukum, tidak melanggar secara aturan, kemungkinan ya, tapi ini kan perlu ditelah lebih lanjut lagi ya kan. Seharusnya sebenarnya sekelas Pak Prabowo yang juga dikelilingi orang-orang sekelas Yusril Iza Mahendra misalnya, ya kan, Mensesnek di era yang lama sih, yang kita anggap adalah dan kita anggap era-era profesional, berbeda dengan era-era sekarang ya, kalau kita lihat kualitas dari saudara-saudara kita di kabinet ya, kalau dibandingkan eranya Bang Yusril, tentunya harusnya bisa on top of his mind, dia bisa mengatakan bahwa ini harus atau nanti pelaporannya seperti ini ABCD-nya gitu ya, kalaupun tidak dilakukan, bahwa itu tetap menggunakan uang pribadi. Tapi itu besides the point, karena menurut saya itu satu hal yang nggak terlalu signifikan, walaupun ada satu hal tadi yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa ini masalahnya apakah
debatable untuk apakah ini melanggar aturan, tapi rasanya kurang pantas. Nah, permasalahannya ini, ada satu presiden perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan, tapi sebenarnya nggak patut, akan sebenarnya bisa diikuti oleh tindakan-tindakan yang sama oleh orang yang sama atau sosok-sosok yang lain berada di kabinet. Dan ini harus kita hindari. Ya, permasalahan di bangsa ini adalah selalu mengatakan, oh ini nggak melanggar aturan, ini nggak melanggar hukum, tapi selalu melupakan azas kepatutan. Azas kepatutan ya. Azas kepatutan tuh harus. Kenapa yang namanya anggota dewan disebut anggota dewan yang terhormat, disebut menteri itu disebut yang mulia atau your excellency di luar negeri ya. Sebenarnya kan bukan karena dia jadi menteri dia otomatis jadi mulia, enggak. Yang dituntut adalah perbuatanmu harus mulia. Mulia itu apa sih? Di atas aturan-aturan itu. Jadi bukan hanya aturan yang harus kau jalankan, tapi juga kepatutan dan hal-hal yang lebih terhormat dari orang biasa. Mohon maaf, memang ada tuntutan itu. Kalau di negara-negara yang lebih maju demokrasinya, tuntutan itu berat. Kepatutan itu di atas aturan justru. Di atas aturan. Jadi makanya disebut yang terhormat, makanya dipanggil Your Excellency, makanya Congressman dipanggil Miss Congressman. Walaupun dia sudah pensiun pun dia tetap panggil Congressman, kan? Presiden dipanggil tetap presiden. Karena apa? Itu melekat karena Anda harus melakukan hal-hal yang patut. Itu yang satu. Karena dia di atas segalanya dari aturan. Tapi kalau Pak Prabowo's defense menurut saya untuk membela Pak Prabowo salah satunya gini. Pak Prabowo ini kan saya rasa kalau Pak Menteri ingin melakukan rasa-rasanya jangan dulu nanti malah jadi aneh gitu. Ya kan, masalahnya Pak Prabowo ini kan jenderal beneran, jenderal tangguh, kan. Dan udah beberapa kali mencoba untuk menjadi presiden, gagal dan kemudian berhasil. Mungkin ini adalah salah satu yang dia dambakan. Dia ketika mau jadi presiden nih, gue mau melakukan pembekalan dengan cara-cara militeristik, ya kan, the military way kalau tidak mau mengatakan yang militeristik, military way or everything. Jadi tapi kan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memahami terkait dengan military way itu. Gitu. Kalau Pak Nasaruddin Umar mungkin yang imam besar Masjid Istiqlal ya bikinnya pengajian lah, nggak usah ikut-ikut begini. Nanti malah jadi aneh, ya kan? Apalagi tambah lagi pakai duit sendiri, ya kan? Nah ini jadi pertanyaan lagi, ini duit siapa nih, ya kan? Baik, nanti saya di segmen selanjutnya kita break dulu. Di segmen selanjutnya saya mulai tanya nanti dengan acara yang kemarin 3 hari itu, kita tidak bicara lagi anggaran, tapi seberapa menjamin para menteri ini bisa akan langsung tancap gas di tengah sorotan atau kritikan atau mungkin pesimisme tentang bagaimana koordinasinya. Ada badan yang mungkin disebutkan malah bertabrakan dengan undang-undang yang ada dan lain sebagainya. Kita akan ulas setelah jeda berikut, tetaplah di Panggung Demokrasi. PDI Perjuangan mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan, dan kita akan mendukung melalui parlemen. Jadi kita sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Oke, kita tadi sudah dengarkan pernyataan Mbak Puan Maharani dan Ibu Megawati Soekarno Putri ya, Bang Ciko. Saya ke Bang Ciko dulu sekarang. Mungkin bisa dijelaskan tentang mendukung pemerintahan Pak Prabowo dari DPR, dari parlemen, kan begitu bahasanya Mbak Puan. Nah, ketika konteksnya mendukung dari parlemen itu, menurut Anda, artinya pengawasan di sini. Saya nggak bicara menurut saya bicara menurut PDI Perjuangan. Menurut PDI Perjuangan ya, kita ingin menjelaskan mendengarkan penjelasan dari PDI Perjuangan. Ntar lain lagi kalau menurut kan juru bicaranya Bang Ciko. Kalau misalnya melihat apa yang dilakukan 3 hari kemarin, Anda sendiri melihat kira-kira atau PDI Perjuangan melihat kira-kira ini bakal bisa tancap gas atau ada banyak persoalan-persoalan teknis yang sudah terlihat misalnya atau diprediksikan menghalangi gerak cepat dari kabinet ini?
Gini, yang pertama saya akan menyampaikan dulu apa sih posisi kita yang lebih komprehensif dari apa yang disampaikan dari Mbak Puan ya. Ini tunggu publik nih. Poinnya adalah itu sebenarnya. Mendukung itu kan gini, sebenarnya kan kita sama posisinya seperti warga negara Indonesia lainnya. Siapapun itu, baik itu yang memilih Pak Prabowo kemarin atau yang memilih Anies Baswedan atau memilih Ganjar Pranowo, semuanya sama apa? Kita berharap pemerintahan ini sukses. Ya, nggak mungkin nggak. Karena apa? Kalau pemerintahan ini sukses, artinya itu bisa dicerminkan dari kesejahteraan masyarakat. Dampaknya ke publik, ya dong, masyarakat. ekonomi baik, ya kan? Bahan pokok murah. Pastinya kita menginginkan sukses, satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal mendukung itu kan satu hal. Mendukung itu adalah suatu keniscayaan partai politik itu ada di berbagai posisi di trias politika ini, ya kan? Yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Ya. Nah, tapi memilih untuk berada di parlemen itu juga tidak kalah mulianya daripada juga berada di kabinet, itu satu. Ya, kalau kita bicara bekerja sama itu kan tidak harus berkumpul di satu gerombolan, ya kan? Bekerja sama dalam negara ini ibarat pilar, itu saya selalu mengatakan satu gedung pilarnya pasti kan berjauhan, tapi ujungnya adalah untuk menyangga suatu bangunan yang besar ini NKRI. Bang Ciko, saya izin masuk dulu Bang Ciko di situ. Tapi ini posisi yang sama ketika PDIP saat pemerintahan Pak SBY tidak? Atau beda? Waktu itu jelas oposisi. Gini loh, agak beda. Saya belum selesai menyampaikan sesuatu. Tapi silakan. apakah ketika pemerintahan Pak SBY semua 100% kebijakan Pak SBY pasti kami kontra kan enggak? Ini konteksnya di situ di sini. Konteksnya adalah kita mendukung dalam artian kebijakan-kebijakan yang kita anggap pro rakyat, kita anggap menguntungkan rakyat, kita anggap bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, kita kawal. Kita kawal habis di DPR. Bahkan mungkin kita bisa lebih kawal daripada partai-partai yang ada di koalisi. Ya kan gitu. Artinya gitu, karena PDI Perjuangan tahu sendiri, partainya tertib, disiplin, ya fraksinya nggak lari ke kanan kemari, ke sana kemari. Ya kurang lebih sama berarti posisi ketika Pak SBY. Tapi tentu, satu hal lagi, bila ada kebijakan yang kita anggap ada kebijakan yang lebih baik dari itu, PDI Perjuangan tidak akan segan-segan untuk mengatakan protes, memberikan kritik, menyampaikan kebijakan yang lebih baik itu ini loh. Nah, apakah itu disebut sebagai oposisi juga? Sebenarnya kan bisa juga, ya kan? Ini bagaimana kita menata bahasa kita, tetapi tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Puan, begitu juga sudah menjadi keputusan dari internal PDI Perjuangan bahwa kita beri kesempatan bahwa untuk Pak Prabowo untuk mengkonsolidasikan kekuatannya, mengkonsolidasikan kabinetnya, mengkoordinasikan menteri-menterinya, suka atau kita tidak suka dengan personel-personel yang dipilih, ya kan? Kita tunggu aja, karena kita tidak tahu bagaimana kinerjanya. Kita bisa mengira-ngira kinerjanya si A, si B, si C kira-kira akan seperti apa, tapi tentu kita tetap artinya belum ada penilaian ini kabinet bakal tancap gas setelah belum lah, waktunya masih terlalu pendek untuk bisa menilai. Ya kita tunggu aja, kan kita belum tahu ada yang mengajukan anggaran yang aneh-aneh apa enggak, ya kan? Ada yang mengajukan kegiatan aneh-aneh atau jangan-jangan nggak mengajukan kegiatan tapi pakai duit sendiri. Nah itu kan gimana kontrolnya sebagai parlemen? Ini yang perlu dipertanyakan, itu maksud saya. Kita kembali ke segmen satu dong. Jadi hal-hal seperti itu kan membingungkan nanti. Jadi ada kegiatan-kegiatan non kenegaraan tadi yang dikeluarkan kocek sendiri. Gimana cara parlemen mengontrolnya? Kan nggak bisa. Menurut Anda ini hal yang sangat serius ya. Ini serius ya. Hal ini sangat serius ya soal anggaran tadi yang misalnya kocek sendiri. Ini oke lah, permissible lah, oke lah, nggak ada masalah ya. Tapi mohon rasanya nggak pantas untuk diulangi. Jangan diulang karena lagi. itu tadi akan menjadi tuman, istilahnya tuman. Akhirnya menjadi kebiasaan. Semua kementerian mau melakukan yang sama, pakai duit sendiri, ya kan? Lama-lama pertama pakai duit sendiri, 2 kali duit sendiri, 3 kali pakai duit cukong. Bahaya bos, iya kan? Ini yang mesti kita, iya kan? Kok ke situ ya? Lo ke situ bisa dong, iya kan? Ini akan menjadi, iya kan? Lama-lama kan udah oke, nanti pakai duit orang lain, gitu. Akhirnya nggak ada yang bisa kontrol. Percaya menteri-menteri mau ikut itu? Percaya? Percaya ikut menteri-menteri ikut? Akan niru copy paste maksudnya? Ya mudah-mudahan yang nonton ini akhirnya sadar bahwa kayaknya nggak bisa ditiru gitu ya. Dan itu tadi akhirnya fungsi kita di parlemen jadi apa? Kalau kita nggak bisa mengontrol karena uangnya kan bukan uang APBN. Iya kan? Uang pribadi nggak bisa dikontrol. Ya kan? Akhirnya semuanya jalan-jalan sendiri, parlemennya nggak kerja apa-apa kan. Kita lihat di layar Pak Menteri sudah senyum-senyum mau menjawab. Nah Pak Karding, kira-kira ini bisa tancap gas nggak nih setelah pertemuan ini ya? Setelah 3 hari retreat kemarin itu? Ya, Pak Karding, oke, kayaknya sepertinya masih nge-freeze ini ya, nge-freeze ya sinyal, persoalan sinyal.
Saya minta Mas Hafiz deh coba untuk boleh Yang mana? sendiri kalau lebih misalnya mahal. begini, bicara soal harapan agar segera tancap gas. Ada apresiasi soliditas kemarin itu, pembangunan soliditas kemarin itu, ini hal baru memang, belum pernah ada. Kayaknya oke juga ini supaya bisa solid, bisa tancap gas. Nah, pertanyaannya ada juga bukan pesimis, mungkin skeptisisme ya, bahwa ini kan ada badan-badannya bisa tumpang tindih, misalnya soal haji dan pengentasan kemiskinan misalnya, terus soal mungkin di Kementerian Keuangan, ada Dewan Ekonomi Nasional dan lain sebagainya. Menurut Anda seperti apa? Anda pasti optimis, tentu saja optimis itu akan jalan, tapi berikan penjelasannya ke publik. Oh, jadi kalau dari sisi keseluruhan, betul, jumlahnya memang besar. Tapi dari spesialisasi kerja, masing-masing menteri itu memiliki fokus yang lebih sedikit. Sebelumnya dia PU, PR, banyak yang dikerjakan, sekarang dia hanya PR aja. Tapi kalau kita melihat dari satu perbagian kementerian, itu jauh lebih ramping. Sehingga pekerjaannya akan lebih terfokus. Dan kementerian koordinatornya juga ditambah. Jadi kementerian koordinator itu hanya membawahi bagian yang lebih sedikit. Dari sisi pengawasan, ini jauh lebih efektif. Jadi mungkin secara keseluruhan itu besar jumlahnya. Tapi dari segi satuan itu kan jauh lebih efektif. Tapi resikonya memang butuh waktu untuk melakukan persiapan. Nah, lebih baik kita butuh waktu sekarang daripada di depan kita butuh waktu untuk memperbaiki ulang. Itu kan lebih repot. Jadi emang niatnya tuh dispesifikan kerjanya, nggak usah ngurusin bingung yang lain-lain. Fokus misalnya kalau dulu KLHK digabung, sekarang lingkungan hidup aja, fokus lingkungan hidup aja. Lebih gampang mengawasi, lebih gampang dilihat. Di DPR juga mitranya lebih jelas. Di atasnya juga ada Kemenkonya, dan ada yang menarik lagi untuk mempercepat ini, Bang. Ada 2 kementerian yang langsung ditarik presiden ke atas. Dulu kan kementerian yang di bawah presiden itu cuma ada Kementerian Sesnek yang mengurusin Sekretariat Negara dan Bappenas untuk perencanaan. Sekarang birokrat yang sekarang berjuang untuk siang malam untuk membuat SOTK ini juga ditarik ke bawah presiden, Bang. Prof. Dan yang kedua, Kementerian Keuangan yang sebelumnya di bawah Menko Perekonomian. Langsung ke presiden. Nah, satu lagi juga ada kepolisian. Kepolisian yang sebelumnya di bawah presiden, sekarang di bawah Menko Polkam. Nah, ini hal-hal yang dibenahi oleh Pak Prabowo, tidak hanya menunjuk orang-orang terbaik, tapi juga menyusun formasi. Kita nggak boleh lupa, Pak Prabowo ini adalah member anggota kabinet. Tahun lalu Pak Prabowo mengalami ini di 5 tahun beliau sebagai Menteri Pertahanan, tidak mungkin kita dengan formasi yang sama, input yang sama, mengharapkan hasil yang lebih meningkat. Kalau misalnya dengan contoh Pak Karding nih, BP2MI ada di bawah Kemnaker sebelumnya. Nah sekarang kan berdiri sendiri. Kira-kira menurut Anda justru lebih bebas, artinya bisa bergerak dengan cepat, tidak perlu lagi melapor Kemnaker, ataukah ada mungkin Anda bisa mapping prediksi mungkin akan ada kelemahan di sisi ini, tapi itu bisa diperbaiki, misalnya seperti itu, Pak Menteri. Bagaimana Pak Menteri? Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Mas Hafiz, kawan tadi, bahwa Pak Hafiz, bahwa sebenarnya arahnya itu ada bagaimana semua itu terurus dengan baik dan fokus. Ya, itu dasarnya. Nah, di tempat saya, satu contoh ini di tempat saya itu dulu itu masuk dalam Kementerian Tenaga Kerja dalam bentuk badan. Dulu itu nggak terlalu terurus, nggak terlalu keurus dari sisi perlindungan dan penghasilan devisa oleh migran ini, pekerja migran ini. Itu dulu nggak terlalu terurus. Dulu itu periode sebelumnya berarti ya? Iya dong. Dulu itu berarti periode masalah sebelumnya. Tenaga kerja aja, masalah tenaga kerja dalam negeri aja sudah begitu banyak persoalan. Jadi dengan ini fokus. Dan saya bayangkan misalnya yang awalnya di SOTK-nya itu perlindungan hanya 1 direktorat. Ini jadi bertambah agak lumayan 2 atau 3, sehingga kemudian hal-hal yang selama ini tidak diurus lebih diurus lagi, lebih detail lagi, lebih fokus lagi. Itu sama seperti misalnya di Kementerian Hukum dan HAM. Itu kan dibagi 3 tuh Pak. HAM, Imigrasi dan PAS, dan Kementerian Hukum sendiri. Itu arahnya Pak Prabowo supaya supaya masalah-masalah yang terurus ya, ditangani selama ini betul-betul terurus.
Bayangkan misalnya di keimigrasian itu, kalau Kementerian Hukum ngurusi juga penjara yang penuh itu, Pemasyarakatan, ya. Pemasyarakatan itu sudah hal tersendiri dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini jauh lebih bagus, apalagi undang-undang membolehkan presiden membentuk berapapun tergantung visi presiden. Ya, yang itu kan ketiga, revisinya barusan ya. Sebelum Jadi kita ini ada nggak bicara dasar hukumnya. visi yang baik. Jadi menurut saya nggak perlu khawatir. Teman-teman nggak perlu khawatir. Memang ada pandangan memang dari nggak bisa kita nilai sekarang. Kita menangkap poinnya Pak Menteri. Ini akan tancap gas, akan bagus. Enggak, nanti lihat aja. Silakan teman-teman pemerhati buat KPI-nya. Apa yang disebut berhasil, apa yang disebut sukses. Tetapi sebagai awal yang baik, acara di Magelang itu bagi kami sangat luar biasa. Memang dari penjelasan Pak Menteri tadi memang ada sudut pandang kementerian dibuat seperti ini agar fokus, tidak perlu lagi melebar. Menko-nya juga bisa membuat ini fokus dan lain sebagainya. Tapi ada juga pandangan, kenapa dulu pernah disatukan? Contoh misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, begitu juga dengan yang lainnya. Agar justru terjadi efektivitas koordinasi dan tidak ada ego sektoral. Kita akan kembali membahas ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Anda masih bersama kami di Panggung Demokrasi. Sekarang saya langsung saja ke Prof. Juanda. Prof. Juanda, memang ada sudut pandang ketika dipisahkan sendiri-sendiri itu biar fokus, tidak ngurusin yang lain, bidang tertentu, sehingga justru cepat tercapai. Itu yang konteksnya tancap gas tadi, para menteri-menteri ini. Tapi sebelumnya kan juga ada evaluasi dulu ya. Ada kementerian digabungkan supaya efektif, tidak ego sektoral. Misalnya kalau kehutanan, itu bagaimana memaksimalkan hasil hutan menjadi pendapatan negara. Tapi lingkungan hidupnya jadi masalah gitu kan. Makanya dulu disatukan biar tidak ada ego sektoral dan seimbang. Nah, bagaimana Anda melihat yang kali ini dipisahkan dalam konteks agar lebih spesifik sesuai dengan prinsip target? dalam rangka membentuk kabinet itu kan ada beberapa hal. Pertama, yang tidak boleh tidak itu adalah nomenklaturnya tegas dijelaskan dalam konstitusi. Itu tiga hal. Ya, baru yang mencakup bidang-bidang tertentu yang juga diatur dalam konstitusi. Ya, kemudian hal-hal yang lain yang dianggap oleh presiden yang dibutuhkan. Yang tiga hal ini sebenarnya itu yang jadi prinsip dalam kita membentuk kabinet. Yang kedua, dalam undang-undang kementerian itu sendiri ada namanya efisiensi dan efektivitas. Nah, saya kira ini kan sudah dirubah oleh kawan-kawannya Bang Ciko kan di DPR ya. Nah, itu kalau mau salahkan itu, salahkan mereka di Senayan. Ya, saya sebagai orang hukum berpedoman pada hal itu. Nah, oleh karena itu saya masih menggunakan prinsip efisiensi dan efektivitas. Ketika misalnya dipecah-pecah, dianggap itu adalah efisien dan efektif dan fokus, ya saya kira tidak ada masalah. Undang-undang memberikan peluang bagi presiden begitu. Nah, yang jadi masalah buat saya adalah bukan masalah bidangnya lagi. Karena kalau bicara undang-undang, saya harus taat pada soal undang-undang kan. Nah, yang mungkin yang perlu saya sampaikan dalam forum ini adalah begitu banyaknya pejabat yang mengurus satu bidang. Contoh misalnya, Menteri Kemenlu, ada 3 wakil. Nah, itu saya kira menurut saya kurang tepat, walaupun Pak Presiden mengatakan tepat. Ya kan? Artinya dari sisi pesawat yang besar yang dipoliti oleh Pak Presiden ini begitu cepat mau landas, tetapi ini banyak sekali yang kira-kira tidak sinergi dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Wamennya banyak. Nah, itu saya kira kurang tepat. Singkat saja Bang Rey, singkat. 6 bulan Pak Prabowo kurang lebih menurut Pak Hasim begitu ya, akan dievaluasi nanti. Kira-kira akan tercapai tidak? Atau
Kita akan masih lihat saja ke Saya depan. tidak yakin 6 bulan Pak Prabowo melakukan sesuatu. Enggak akan melakukan Saya sesuatu. yakin. Artinya akan begini saja jalan dulu. Akan begini aja. Beliau Setahun? Dari cara beliau menyusun anggota kabinet aja udah ketahuan bahwa kepemimpinannya lemah. Lemah berhadapan dengan pemerintah yang sebelumnya, lemah berhadapan dengan partai politik. Gitu. Oleh karena itu menurut saya nggak akan ada perubahan 6 bulan ke depan. Ya kita lihat aja. Kita lihat aja. Ada yang skeptis, ada yang optimis, tapi nanti kita lihat waktu ke depan seperti apa jalannya kabinet ini. Apakah memang solid sehingga tancap gas mencapai target sesuai yang diinginkan oleh Presiden dan bermanfaat pastinya untuk rakyat Indonesia. Kita nantikan. Demikian Panggung Demokrasi. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.